Halo, halo. Selamat siang semuanya. Di acaranya mau kita mulai ya. Jadi udah pukul 2 pas. Halo, selamat datang buat yang baru join. Halo Regi Kolor. Oke, sebelum kita mulai, eh nanti ada ini juga kata kata sambutan juga dari eh Mas Wastu. Jadi Mas Wastu ini dari pihak Data Script Creative Tablet dan juga Wacom Indonesia. Jadi buat teman-teman yang join live kita ini, acara kita ini disponsori oleh Wacom Indonesia dan merupakan bentuk kolaborasi dari Data Script Creative Tablet dan juga Wacom Indonesia. Nah, sebelum kita mulai workshop ini, kita mau mengundang dulu Mas Wastu itu dari Data Script Creative Tablet. Oke, kita undang beliau dulu. Halo semuanya, Halo, halo Bang halo Mas Dan. Wastu. Sehat Mas Wastu? Ya, sehat Bang Dan. Alhamdulillah. Ya, ini Sabtu ini kita akan mengadakan workshop bersama Bang Dan, alias Dani Pramata. Eh, Workshop ini tentang adalah tentang Illustory, di mana cerita tentang kehidupan sehari-hari ataupun nostalgia di era 90-an. Tentunya Yep, kalian betul. yang lahir di era 90-an itu pasti merasakan nostalgia ya. Terus eh, lalu lalu acara ini berlangsung dari tanggal 8 hingga 9 Agustus dari jam 2 siang hingga jam 4 sore. Jangan lupa di akhir sesi nanti, akhir acara, kita akan mengadakan challenge yang berhadiah Wacom. Wacom itu adalah Iya. alat yang digunakan untuk menggambar digital. Jadi kalian tidak usah manual lagi, mengambil secara digital lebih mudah. Di mana di workshopnya Bang Dan akan diperagakan cara menggunakan makomnya. Oke, untuk membersihkan waktu, saya persilahkan lagi untuk mulai saja workshopnya ke Bang Dan. Oke, terima kasih Mas Wastu dari Data Data Script Creative Tablet dan juga Wacom Indonesia. Thank you ya Mas Wastu Ya, ya. Oke. ya. Oh ya, sebelumnya maaf, Dadah. jika pertanyaan bisa tulis di sebelah kolom komentar. Nanti pertanyaan yang akan dipilih akan dijawab di akhir sesi nanti. Oke, sampai bertemu lagi. Dadah, Mas Nah, Wastu. Oke teman-teman, sebelum mulai aku pengen kasih sematan dulu, komen sematan ya. Jadi ini adalah workshop Illustory at datascript, datascript, datascript. Jadi teman-teman yang lihat workshop ini dari awal hingga akhir, silakan nanti di akhir acara teman-teman bisa bertanya.
Halo, halo yang baru join, selamat bergabung. Halo, halo. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Baik, acara mau kita mulai ya, bentar lagi. Hmm, bentar. Aku buat komen sematan dulu ya, sebentar. Jadi aku mau buat sematan dulu, sebentar. Hello story, data script, script, kreatif, tablet. Ya. Oke, oke. Silakan ya baca sematannya. Jadi ini adalah workshop Illustory, kolaborasi antara Data Script Kreatif Tablet dan saya sendiri, Dani Pramata. Dan workshop ini disupport oleh Wacom Indonesia. Baik teman-teman, langsung aja ya. Tidak berlama-lama karena memang live di Instagram ini kan terbatas, jadi kita langsung saja lanjut. Eh, jadi hari ini kita akan menggambar Illustory. Jadi workshop kita ini adalah menggambar Illustory. Tapi sebelum itu, sebelum kita praktek, aku mau eh, kasih penjelasan dulu apa sih itu Illustory ya. Oke, lanjut. Jadi apa sih itu Illustory? Nah, jadi Illustory itu adalah sebenarnya gabungan dari ilustrasi dan juga story. Nah, sebenarnya ilustory itu sama halnya kayak ilustrasi biasa gitu. Cuman mungkin teman-teman selama ini melihat di ilustory itu kebanyakan tema ataupun ide yang diambil itu adalah diangkat dari hal-hal kehidupan kita gitu loh. Jadi memang kekuatan di ilustory itu adalah hal-hal yang kita temuin di kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti misalkan teman-teman terakhir nanti mau ikut challenge, jadi kalian silakan buat komik Illustory itu yang temanya jangan berat-berat gitu loh. Temanya itu silakan diambil dari hal-hal sederhana yang kita alamin di kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut. Jadi oke ya, udah Illustory. Terus, nah kita masuk ke tools. Jadi karena ini, oh sorry, kebetulan karena ini workshopnya itu digital, ya. Jadi tools yang kita butuhkan tentunya alat-alat atau item yang support ke digital juga. Jadi toolsnya itu antara lain untuk digital yang pertama kalian yang pasti kalian butuh yang namanya itu komputer ya. Komputer ataupun juga laptop bisa juga. Terus yang kedua kita juga butuh pen tablet ataupun juga pen display. Nah di workshop kali ini aku pengen kasih lihat juga aku menggunakan pen display itu dari Wacom Indonesia. Jadi pen displaynya itu nama produknya itu Wacom One. Jadi buat teman-teman yang pengen coba pakai pen display boleh pakai Wacom One ya. Aku rekomendasiin. Terus yang setelah pen tablet atau pen display, yang ketiga adalah kita juga butuh yang namanya itu drawing app. Nah, untuk drawing app itu kan sebenarnya ada banyak ya. Ada banyak. Di sini aku pakai dua aplikasi untuk menggambar, untuk proses menggambar. Yang pertama aku biasanya pakai Photoshop. Terus yang kedua juga aku pakai pakai aplikasi Manga Studio. Eh, tapi sebenarnya ada banyak ya, masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang support lainnya. Terus untuk tools udah ya, kita udah persiapan tools udah. Nah kita lanjut
Gimana sih memulai untuk menggambar Illustory? Yang pertama adalah yang paling kita butuhkan, ini sama halnya kayak kita menggambar ilustrasi ataupun kita buat komik ya. Yang pertama kita butuh yang namanya itu ide, pasti ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di Illustory itu, idenya itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari pertama. Terus yang kedua adalah hal-hal yang kebanyakan itu hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu atau kenangan juga gitu. Jadi ide yang diangkat di Illustory itu simple gitu loh. Diangkat dari hal-hal sederhana aja. Yang kedua adalah nanti setelah kita punya ide ataupun konsep yang pengen kita tuangkan ke gambar, terus yang kedua kita masuk proses teknisnya, yaitu ya biasa ya kalau di proses menggambar pasti kita butuh yang namanya proses seperti sketch gitu kan. Terus lanjut nanti ada proses line art juga atau inking. Terus yang ketiga dan nanti kita masuk ke coloring juga. Terus yang terakhir terakhir nanti kita juga ada finishing ataupun menambahkan detail-detail pada gambar. Nah, untuk contoh mungkin kalian bisa lihat gitu loh untuk gambar Illustory. Ini sebagai contoh ya. Jadi ini juga patokan buat teman-teman yang nanti ikut challenge buat komik Illustory. Yang pertama, contohnya kayak gini. Eh Ya ini tentang pengalaman dulu waktu kecil kita menunggu es mamang-mamang es tong-tong gitu loh. Kalau di sini sebutnya es tong-tong. Terus yang kedua, nah kayak gini. Nah, ini pengalaman juga ya, pengalaman ketika kita kalau malam itu kan pulang takut pulang sendirian terus dijemput sama bapak atau ayah kita. Terus selanjutnya kayak gini juga, ini story-nya simple ya. Ini adalah pengalaman kita waktu kecil dulu yaitu zaman SD dulu kan kalau misalkan kita duduk bareng bareng teman yang cewek ataupun cowok gitu pasti di mejanya itu dikasih batas ya. Jadi peraturannya atau rule-nya itu kalau misalkan lewat batas nanti didenda ataupun dipukul kayak gitu. Nah, jadi ide-ide yang diangkat ke Illustory itu ya kayak gitu. Jadi ide-ide sederhana aja gitu. Terus nah ini juga kalau di sini JJS namanya ya. JJS. Jadi biasanya kalau orang tua baru yang punya anak gitu ya. Pasti setiap sore itu mereka pasti JJS gitu loh. JJS. Nah, ini juga salah satu contoh kartun Illustory. eh Pasti semua pernah ngelakuin ya. Ini hal-hal random yang pernah kita lakukan di selama hidup gitu loh. Termasuk Bang Dan gitu. Jadi nggak tahu faedahnya apa, kenapa kita bisa jepitin ini apa namanya? Penjepit rambut ya ke mulut gitu loh. Sensasinya apa nggak tahu, tapi itu unik kan. Ketika diangkat ke Illustory jadi cerita yang atau jadi gambar yang memorable gitu, yang bisa berkesan bagi orang yang melihatnya. Nah, mungkin itu aja. Sekarang kita lanjut ke praktis ya. Kita lanjut aja ke praktis. Nah, karena di karena kebetulan eh, di IG ini, di IG Live ini kan terbatas cuma 1 jam. Jadi aku sebenarnya udah nyiapin materinya. Jadi takutnya nanti nggak terkejar dulu. Jadi kita cerita ini, kita mau cari ide dulu nih, ide. Tadi mungkin teman-teman udah melihat ya secara sekilas. Nah, kalau ide, eh, aku jadi kepikiran dulu waktu kecil ya. Ini idenya ya. Idenya kepikiran dulu waktu kecil itu eh, kita pasti pernah nyebur ke dalam bak mandi, ya nggak? Oke, idenya udah dapat, berarti nyebur ke dalam bukan kamar mandi ya, bak mandi.
bak mandi. Nah, oke, idenya udah dapet. Terus yang kedua, hal yang dilakuin ketika main atau nyebur di dalam bak mandi itu adalah pasti kita dimarahin sama ibu ya, dimarahin sama orang tua. Sorry ya kalau tulisannya jelek ya, tua. Nah, yang ketiga, apalagi ya? Kalau ngebayangin ilustory kita nyebur di dalam bak mandi. Oke, suasana di kamar mandi. Berarti suasananya itu di kamar mandi, so pasti. Suasana di kamar mandi. Oke, suasana udah, terus actionnya ada juga dimarahin sama orang tua. Dan yang keempat paling, apalagi ya? Oh ya, hal-hal detail yang support suasana kamar mandi kayak gantungan baju ya, gantungan baju, sikat WC dan lain-lain juga. Terus yang terakhir ada lagi tambahan kalau suasana di ini eh, di kamar mandi kita nyebur tentu basah ya, pasti basah, basah. Terus yang keenam, hmm, oke ini action tambahan yaitu eh, gayung yang kita isi air terus kita taruh di kepala, ya enggak? Taruh gayung di kepala. Nah, jadi apa ya? Udah konsep ataupun ide dari Illustory yang kita pengen aplikasiin ke gambar udah dapet. Jadi yang pengen aku tampilin ini adalah kebiasaan dulu waktu kecil yaitu nyebur nyebur ataupun berenang di dalam bak mandi. Terus yang kedua itu pasti nanti ketika kita nyebur pasti nanti ada action atau efeknya itu bakal dimarahin sama orang tua. Terus yang ketiga, oke, iya ada sabun ini dari Faisal, ada background detail, maksudnya detailnya ya, item detailnya itu nanti di gambar kita masukin sabun. Halo Mas Radit. Terus gantungan baju, suasana kamar mandi, gantungan baju basah. Terus ada action, kita taruh gayung di kepala sambil airnya mengalir dari kepala sampai ke badan. Oke, udah dapat ya gambaran ilustrasinya ya. Berarti sekarang kalau kita udah mengkonsepkan ide itu di dalam otak kita, berarti kita masuk ke proses sketsa. Oke, udah dapet. Nah, teman-teman, aku udah nyiapin sebenarnya, cuman eh, aku bakal apa ya istilahnya? Aku bakal buat atau menjalankan prosesnya kayak misalkan dari sketching terus nanti ke proses line art segala macam bakal aku lakuin. Cuman karena mengingat waktu, aku udah nyiapin ya, karena nanti takut waktunya nggak cukup. Tapi teman-teman bisa lihat gitu loh. Yang pertama aku udah dapat ininya, kita udah dapat konsepnya ya. Jadi kayak gini. Jadi dari apa yang aku deskripsikan tadi, jadi aku dapat gambaran ilustrasinya itu kayak gini. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita jelasin. Nah, ini sebenarnya udah masuk proses sketching gitu loh. Proses sketching, mungkin teman-teman bisa lihat. Oke ya, udah lihat. Nah, aku bakal jelasin proses sketching yang biasa Bang Dan lakuin itu seperti apa. Biasanya, kalau untuk Bang Dan, ini kita turunkan dulu opacity-nya. Oke, oke kita turunin dulu eh, opacity-nya. Nah, biasanya aku kalau proses sketching, aku nggak pakai brush pensil ataupun apa ya, ataupun brush lainnya gitu loh. Biasanya aku tetap pakai karena ini aku pakai Manga Studio, jadi aku pakai ini
Jadi aku tetap pakai G-Pen-nya, cuman aku buat jadi warna merah gitu loh, dan aku turunin opacity-nya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau di Bang Dan proses sketchingnya itu kayak gitu. Sebenarnya bebas ya teman-teman. Kalau misalkan kalian pengen buat sketching itu dari dari pensil, brush pensil atau brush lainnya bebas aja gitu. Cuman kalau aku emang dari zaman Bahola dulu emang eh, buat sketchingnya itu selalu pakai yang warna merah dan aku turunin opacity-nya gitu loh. Oke, nanti misalkan ada pertanyaan silakan ya di kolom komentar, nanti di ending event kita bakal kita bakal ini kita akan bakal jawab pertanyaan dari teman-teman. Ini ada aku sambil jawab pertanyaan juga nih. Pembuatan sketsanya di aplikasi mana Bang Dan gitu. Aku dari sketsa sampai biasanya ya dari sketsa sampai proses finishing itu biasanya pakai dua aplikasi. Kalau untuk sketsa itu aku terbiasa udah pakai Manga Studio sih kayak gini. Jadi displaynya kayak gini yang nanya kayak gitu. Oke, langsung ya. Hmm, nah, tadi seperti aku bilang, kalau proses sketching, sorry teman-teman ini udah disiapin, jadi kita pakai patokan yang ini aja. Cuman aku bakal ngejelasin gimana sih proses sketching di eh, yang biasa Bang Dan pakai gitu selama ini buat karya yaitu ya gini. Nah, kalau proses sketching bebas ya, maksudnya kita kan masih proses sketching, jadi sebenarnya jangan takut salah gitu loh. Kalaupun salah ya udah tinggal diperbaiki karena ini kan proses sketching awal aja gitu. Kayak gitu sih. Jadi biasanya ya buat sketching kayak gini aja. Nah, oke, ini sesuai ide yang kita dapat tadi ya. Sketching kalau menurutnya oke, terus ada action. Hmm, ada action ini juga, ada action gayung yang berisi air yang kita taruh di kepala. Oke. Terus gayung ya, ini gayung. Ingat ya, ini masih proses sketching, jadi sebenarnya bebas aja kalau misalkan ada salah nggak masalah gitu loh. Jadi matanya, hidungnya, kayak mulut udah dapet. Terus terus kita masuk ke tangannya. Nah, ada pertanyaan juga aku sambil jawab ya. Ada alasan tertentu untuk pakai warna merah untuk sketching? Enggak sih, karena nggak tahu ya, suka aja warna merah gitu loh. Kalau biasanya orang lain sih ada juga yang pakai warna lain ya. Ada juga yang pakai apa namanya? Ada juga yang pakai apa? Pensil ya, beras pensil gitu. Kalau aku sih emang dari dulu kayak gini Kak. Jadi emang pakai pen biasa aja gitu loh. Oke, karena dia di kamar mandi berarti dia telanjang. Bukan telanjang ya, kita. Nah, tadi udah dapat ekspresinya gitu kan. Oke. Oke, ya ada ini dari coretannya juga bebas ya, ada yang warna biru gitu. Sebenarnya sketching ini apa ya? Oret-oret aja sih kalau di kita menggambar manual itu biasanya kita sketching pasti pakai pensil kan. Sebenarnya sama sama halnya kayak gitu, cuman aku emang entah kenapa dari dulu sukanya emang di warna merah gitu. Hmm, belajar anatominya gimana, Bang? Nah, belajar anatomi kalau aku sih pribadi kalau untuk belajar anatomi eh, kalau untuk belajar anatomi aku karena dasarnya emang kartun kayak gini ya, jadi nggak ada apa ya namanya nggak ada patokan
dasar anatominya gitu yang harus diikutin gitu loh. Karena kenapa ya? Gambar kartun style di Illustory ini kan simple banget. Jadi ya bebas aja sih, misalkan nih mau buat tangan kayak gini gitu. Ya bebas aja gitu, nggak ada patokannya sama sekali. Membuat wajahnya bulat ataupun petak gitu ya, ya nggak masalah gitu loh. Jadi itu sih yang nanyain anatomi, karena aku juga basicnya emang dari kartun opini gitu loh. Kartun opini kan mungkin teman-teman tahu yang ya gambarnya bulat gitu kan, mata kayak gitu, terus tambah kuping, terus ya ekspresi wajah kayak kayak gitu aja gitu. Jadi sebenarnya nggak ada patokan anatomi kalau di aku. Cuman selama ini emang style anatomi yang aku pakai itu emang anak-anak ya, maksudnya porsi badannya itu emang kayak gini. Jadi emang apa ya, nggak tinggi gitu loh, nggak biasanya bulat-bulat gendut gitu loh. Mungkin teman-teman bisa lihat kan, tangannya pasti kayak gini gitu loh kan. Nah biasanya porsinya itu kayak gitu, jadi kepala itu lumayan agak gede, terus badannya juga agak pendek, terus kaki juga nggak tinggi ataupun nggak panjang kayak kayak kalau misalkan di gambar-gambar lain kan ada yang kakinya kayak gini gitu kan. Nah, ada yang kakinya kayak gini gitu. Aku nggak gitu. Jadi sebenarnya bebas aja sih style selama ini. Nah, nah itu ada yang nanya ini itu Wacom tipe apa Bang? Kalau ini aku pakai Wacom One dari Wacom. Jadi Wacom One itu sama kayak Cintiq. Tahu nggak sih Cintiq gitu. Jadi tapi eh, layarnya itu 13 inch. Jadi kayak ini kan tadi sebelum aku ngenalin tools, jadi aku kan kasih tahu ini aku pakai Wacom One. Mungkin teman-teman yang penasaran bisa bisa cek di Instagram Wacom bisa juga ya, ataupun eh, ataupun di Instagram Datascript Creative Tablet, silakan. Itu di Sematan ada aku iniin, ada aku tulis kayak gitu. Bang, kalau bikin sketsa ada pola-pola tertentu nggak? Enggak sih. Yang seperti aku bilang tadi, aku selama ini menggambar apa ya, bebas aja gitu. Aku nggak tahu ya orang lain apakah menggambar pakai, biasanya kan kalau orang pakai bond segala macam, aku nggak gitu loh. Karena ya itu tadi karakter gambar aku itu kan simple gitu loh. Jadi siapa aja sih sebenarnya bisa bisa ngikutin style-style gambar kayak gini gitu. Gampang sih kalau kalau orang gitu kan. Oke, kayak gitu ya. Jadi untuk sketsa paling ya dapat gambarannya paling kayak gitu. Jadi eh Bang Dan ini Bang Dan waktu kecil ya, Bang Dan waktu kecil. Terus juga lagi di dalam bak kamar mandi, terus lagi main. Mungkin ini airnya gitu kan, badannya basah-basah. Nah, sekali lagi untuk proses sketsa itu bebas aja sih. Jadi teman-teman misalkan nih ada salah nih di tangan, ya udah, misalkan mau tangannya di bawah, ya udah, nggak perlu, kalau proses sketsa mah nggak perlu takut gini. Jadi kalau ini pun salah nggak masalah gitu loh. Ya udah, kayak gitu. Jadi kayak gitu ya untuk proses sketsa ya. Waktu dari menunjukin 14.30. Nah, oke. Segitu ya teman-teman untuk proses sketsa. Jadi nanti hasilnya bakal kayak gini. Nah, hasilnya nanti bakal kayak gini. Jadi ini untuk sketsa awal, pakai sketsanya itu aku pakai eh, pena atau mata pena yang biasa, terus aku turunin opacity-nya kayak gitu. Nah, tadi setelah proses, halo PP Komik, Prasetya ini, Bang Dan, sketsa itu wajib nggak sih? Kalau aku sih kalau untuk biasanya ngisi workshop bakal pasti aku bakal sharing tentang
sketsa ya. Tapi kalau aku sih aslinya kadang jarang juga sih langsung aja kalau misalkan gambarnya simple, maksudnya yang dalam kanvas itu cuma gambar orangnya aja ya. Kadang aku nggak buat sketsa gitu, langsung aja sih, Pe. Bang, biar dapat ide-ide gambar ada tips nggak? Apa ya? Yang pertama karena di Illustory itu eh, idenya diangkat dari kehidupan sehari-hari, jadi sebenarnya untuk mengeksplor ide itu nggak sulit gitu loh. Ya, karena kita bisa temuin eh, kita bisa temuin di kehidupan sehari-hari aja. Gitu. Oke, udah proses sketsanya. Nah, kita biasanya setelah proses sketsa kayak gini, ya. Jadi aku jelasin lagi. Di proses sketsa ini tadi kita udah merangkum ide-ide atau konsep yang pengen kita aplikasikan ke gambar. Yang pertama tadi kita suasana itu di dalam kamar mandi. Oke, ini ada bak mandi. Udah mirip ya bak mandi ya, anggap aja bak mandi. Terus ada lantainya. Nah, ada item-item penunjang, yang menonjolkan bahwa itu adalah sebuah kamar mandi kayak gini. Ada apa namanya ya? Tempat nyimpan sabun ataupun eh, pencuci muka ataupun apa namanya ini sikat gigi, terus ada penyikat WC, ada gantungan juga, ada kain yang digantungin. Ya udah ini berarti udah di kamar mandi gitu loh. Nah kayak gitu. Jadi eh, setelah proses setelah proses sketching kayak gini, baru aku masuk ke proses inking. Nah di inking ini biasanya baru ya. Kalau tadi aku pakai yang warna merah, sekarang aku baru pakai yang warna hitam gitu loh. Cuman opacity-nya pasti aku tinggiin, jadiin 100 gitu. Nah, biasa kita bisa zoom kayak gini ya, udah kelihatan. Ini sketsa ya. Jadi kita set ukuran berasnya itu seberapa. Di sini aku pakai ukuran beras 20 ke bawah biasanya ya. 10 menit lagi. Oke. Maaf ya teman-teman karena durasi workshop ini, jadi kita singkat. Jadi biasanya untuk kayak gini ya. Biasalah kalau misalkan di belajar menggambar digital sama halnya kayak di manual sih sebenarnya ataupun di tradisional karena ada proses sketching. Kalau di manual kan biasanya sketching pakai pensil ya. Setelah itu kita inking juga kan pakai drawing pen segala macam. Nah, sama halnya kayak di digital. Nah, kalau digital itu kita apa ya namanya ya? Karena digital ya banyak kemudahan yang kita dapat sih sebenarnya. Jadi ya kalau salah nggak masalah, kalau ada pun salah tinggal Ctrl Z ya kan. Kayak gitu. Ya, terus mungkin inkingnya aku kasih sampel di atasnya aja ya karena durasi, tapi aku bakal kasih contoh gitu. Nah, di inking ini aku ada tips sih buat teman-teman yang biasa pakai aplikasi lain, misalkan kalau di Photoshop itu biasanya pasti ini ya. Aku nggak tahu ya di Photoshop CC ke bawah itu kalau kita buat inking pasti ada ini apa namanya ya, nggak stabil kan, nggak stabil. Kalau kalau di aplikasi lain kalian bisa pakai ini sih, kalian bisa pakai stabilizer gitu loh. Buat yang teman-teman suka eh, kalau gambar itu tangannya nggak bisa diem gitu kan, nggak bisa buat lurus gitu, kalian bisa pakai stabilizer kayak gitu sih. Sorry. Nah, mungkin aku pengen cerita ya kenapa mungkin teman-teman nanya kalau misalkan teman-teman komikus lain itu biasanya pakai beras itu kan yang custom ya, maksudnya yang ada yang berasnya macam-macam gitu. Kalau aku sih dari dulu emang standar banget pakai-pakai yang standar. Jadi ya kayak gini aja gitu loh. Emang pakainya itu emang kayak kayak gini aja. Nah, kayak gitu. Jadi simple aja. Karena apa ya? Karena gambarnya emang juga simple gitu.
Kayak gitu aja. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Udah pukul berapa? 14.35. 5 menit lagi ya. Oke. Kayak gitu ya. Jadi inking itu dari atas nanti bakal kita lanjutin sampai bawah. Nah, hasilnya nanti maaf ya teman-teman, ini maksudnya bukan aku nggak bisa lanjutin karena memang durasinya sedikit. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini. Nah, ini udah aku inking semua. Nah, biasanya aku udah inking semua kayak gini. Nah, setelah itu biasanya aku bakal hilangin sketsa yang tadi. Nah, jadinya kayak gini. Tadi prosesnya udah aku ini ya, udah aku kasih contoh. Jadi kayak gitulah. Setelah proses inking, terus kita masuk ke step selanjutnya. Yang pasti itu adalah eh, yang paling ini ya, yang paling apa ya namanya, yang paling seru gitu loh, coloring gitu. Nah, kembali lagi aku pengen jelasin karena di Illustory itu ya penggunaan plat color itu emang simple gitu ya. Aku biasanya emang nggak pakai sistem blending ataupun watercolor. Aku biasanya fill block aja gitu loh. Jadi misalkan kayak gini kan, jadi satu ini udah aku penuhin sama gambar gitu. Jadi nggak pakai sistem apa kayak shadow yang blending ataupun sistem watercolor ataupun eh, cat minyak dengan brush itu aku nggak pakai kayak gitu karena kembali lagi stylenya Bang Dan simple banget kayak gitu. Terus kita cari warna kulit. Oke, 4 menit lagi, sabar ya. Kita cari warna kulit. Nah, untuk cari warna kulit biasanya aku emang penggunaan warna itu flat ya, maksudnya nggak terlalu, warnanya nggak terlalu kuat. Nah, biasanya kalau untuk color aku pasti menurunkan ininya untuk warna color ya, warna kulit. Sorry, kayak gitu. Oke, aku sambil ini ya, sambil jawab pertanyaan lain. Bang, biar dapat ide-ide gambar ada tips nggak? Apa ya, kalau ide gambar sih, hmm, kadang kan ada tuh kita ya sebagai orang yang suka gambar ataupun suka buat komik, suka buat kartun atau semacamnya itu kadang kita nemuin yang namanya tuh art block ya ataupun apa ya istilahnya, istilah art block. Kalau aku sih tips dari aku yang pertama, jangan dipaksain gitu ya. Kalau untuk mendapatkan ide karena proses menggambar itu kan sama halnya kayak dipengaruhi oleh mood kan. Jadi ketika walaupun kita udah dapat ide, tapi mood menggambar kita lagi nggak enak ya udah gambar itu nggak, rasanya kurang aja gitu. Kalau aku sih biasanya kalau misalkan nggak lagi ada mood ya udah aku nggak gambar kayak gitu sih biasanya. Nah, ini contohnya mungkin di badan aja ya. Nanti kita kasih contoh fullnya kayak kayak gimana. Oke, oke 4 menit lagi. Oke, siap. Berapa menit lagi? 2, oke. Nah, proses coloring ya. Karena waktunya mepet, jadi kayak gitu ya. Jadi udah proses coloring kayak gini. Dan biasanya itu aku penuhin. Jadi warna rambut misalkan nih. Warna rambut hitam. Jadi eh, aku hitamin gitu kan. Gayungnya misalkan warna merah segala macam. Dan nanti hasilnya bakal kayak gini. Nah, udah dapat kan? Udah dapat. Jadi biasanya kalau untuk di kamar mandi itu warna bak kamar mandi ataupun lantai biasanya pasti identik biru kan. Nah, kayak gitu. eh Kayak gitu terus paling kita tambahin warna belakang. Nah, tips juga ya, aku biasa kalau gambar kayak gini untuk gambar belakang itu emang aku pisahin gitu karena kadang kalau dibuat di satu atau dua layer kadang ketika ada yang kita rasa kurang
susah merubahnya gitu. Biasanya aku bakal kayak gitu. Nah, ini udah proses coloring, udah kayak gitu. Jadi semuanya udah, kembali lagi warna yang digunain ya flat, terus simple gitu ya. Kayak gitu. Hmm, terus bangdannya gitu ada ininya, apanya nih? Terus ada apa? Kucuran air gitu loh. Pasti kalian pernah ya melakukan hal kayak gini dulu waktu kecil gitu loh. Hal random yang sebenarnya nggak tahu kita itu faedahnya apa. Udah. Oke. Setelah itu kita baru ke proses terakhir finishing, yaitu kita memberikan teks gitu. Kalau kalian nggak biasa pakai tulis tangan, ya udah kalian bisa pakai kalau di Manga Studio ini kayaknya nggak ada typing ya, bisa ditambahin teks. Kalian bisa import gambar kalian itu ke Photoshop dan kalian bisa tambahin teks di situ. Oke, kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi gambarannya udah dapat ya. Walaupun nggak bisa dipraktekin dari awal sampai akhir, cuman aku udah kasih contoh dari proses awal sketching, terus masuk ke inking, terus coloring, terus ke finishing. Finishing di sini maksudnya kita bisa nambahin teks ataupun balon teks ataupun kita bisa buat background ataupun detail item detail lainnya yang menonjolkan pada gambar. Jadi ilustori tentang eh, mandi atau nyebur di bak mandi terus dimarahin emak terus ya kita seneng gitu kan sambil praktekin apa taruh gayung yang isi air terus kita tumpahin dan kita taruh di atas kepala kayak gitu. Oke, itu aja mungkin jadi udah ya workshop untuk workshop Illustory dan selanjutnya eh aku pengen ngundang lagi nih Mas Wastu. Kita bakal ngobrol ya. Aku bakal flip juga kameranya ke depan buat tanya-tanya. Silakan Mas Wastu join. Aku undang Mas Wastu dulu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan kalian bakal aku iniin. Halo, Oke. Halo Mas Wastu. ya, ya Bang Dan. Halo. Halo, ya, Aku flip gimana? kamera dulu ya. Ya, Oke, sip. eh, mana workshopnya dengan Bang Dan? Menarik kan? Ya, lucu sekali ya itu membawakan nostalgia yang dimana waktu kecil kita pernah alamin gitu. Ya, Hmm, masa rindu gitu. Ya, lalu kita masuk saja ke saya akan membacakan pertanyaan di mana tadi udah ada yang nanya. Eh, saya mau nanya nih, poin plus Oke, Wacom silakan. One di halo, Halo, ya Mas? tadi ada yang bertanya, menurut Bang Ya. Dan, poin plus Wacom One itu seperti apa? Apa? Sorry. Poin-poinnya Wacom One selama Bang Dan pakai Wacom One tuh poin plusnya ada di mana? Oh, poin plusnya. Kalau aku sih pribadi ya menggunakan Wacom One. Yang pertama, apa ya? Sama kayak kita menggambar di atas kertas sih jatuhnya ya. Karena kan ini kan Iya, Wacom One ini kan tipenya itu pen display. nah benar, pen Ya, display. sama mungkin teman-teman biasa yang ngemimpiin yang namanya itu Wacom Cintiq, ya kayak gitu rasanya gitu loh. Kayak kita pakai Wacom Cintiq, cuman size layarnya itu di bawah sedikit gitu loh. Jadi di 13 inch. Jadi tapi kalau bagi aku sih menurut aku menggunakan Wacom One sejauh ini ya lumayan seru gitu loh karena emang udah menunjang sih untuk ukuran 13 inch itu udah puas banget gitu loh. Kayak gitu sih Udah cukup plusnya. ya, Bang. Ya, misal Mantap ya, ini Bang. nilai plusnya itu kayak kita pengen punya Cintiq tapi nggak kesampaian ya udah kita beli Wacom One kayak Itu gitu. Mm-mm. versi lebih lightnya dari Cintiq, tapi udah cukup Iya, kok untuk udah, untuk udah, itu. udah, udah, udah lumayan sih, udah gede banget sih kalau menurutku, kayak gitu.
Jadi kalau yang ingin itu bisa ke chatnya DataScript ya. Mm-mm. Ini ada yang nanya nih Lalu Mas Wasto, bedanya Wacom ya, Wacom One sama Wacom Cintiq. oh bedanya Wacom. Nanti seperti yang jelaskan, jadi memang sama itu berupa display seperti Wacom Cintiq. Hmm, Cuman Wacom One itu speknya di bawah Wacom Cintiq. Tuh, dari ya. presornya atau ya. Tapi kalau untuk dipakai untuk menggambar itu tetap juga enak. Gitu. Kalau Cintiq lebih kita misalnya, wah resolusinya atau ketajaman gambarnya kurang nih gitu. Mungkin Cintiq yang lebih Iya. mahal itu jauh harganya di atas banget dari Wacom. Tapi kalau misalnya kita untuk yang medium gitu dengan harga yang di bawah banget Wacom Cintiq, Wacom itu sangat-sangat mumpuni banget, udah cukup banget. Oke. Lalu tadi ada yang nanya juga nih Bang, kenapa bikin idenya lebih ke nostalgia? Apa relate ke zaman dulu gitu? Yang pertama sebenarnya ya, di Illustory itu sih aku nggak melulu tentang nostalgia ataupun hal-hal yang berbau dengan kenangan ya. Eh, Mungkin karena tipikalnya Bang Dan itu ya males mencari ide yang rumit gitu loh, yang berat-berat gitu loh. Aku justru menghindari buat gambar yang temanya ataupun idenya itu yang menguras pikiran gitu loh Mas. Ya, Menguras pikiran, waduh, kita kan ini pengen menggambar ya, kita pengen gambar, kita pengen hiburan, kita pengen fun gitu kan dengan gambar, ya udah ngapain berat-berat. Kalau aku sih pribadi kayak gitu, makanya aku lebih memilih menggambar itu mencari ide-ide yang relate dengan kehidupanku gitu. Jadi yang kalian lihat itu maksudnya Illustory yang kalian lihat selama 6 tahun ini itu semuanya ya pengalamanku gitu loh, pengalaman teman-teman yang lain, pengalaman observasi di lingkungan kayak gitu sih. Jadi hal-hal yang biasa kita temuin di kehidupan sehari-hari aja sih Mas Wastu, kayak gitu. ya, Hmm, ya kehidupan sehari-hari. Jadi nggak melulu nostalgia gitu. Oke. betul. Dan ada yang nanya juga, baru beli alat digital di mana ya Bang? Gitu. Kalau itu Hmm, kalian bisa cek kalau aja di ya, bisa cek aja di uh, Instagramnya DataScript Creative Tablet. Di situ ada dealer. Kalian cari yang dekat di Pekanbaru. ya, tapi boleh Oke. boleh rekom nih tempatnya, Mas. Ya boleh. Ya distributor resmi Pekanbaru kalau nggak salah ada sih. Tapi kalian cari aja deh di ini di DLR-nya resminya di coba nanti cek di Instagramnya Datascript Creative Tablet. Creative Tablet. Iya, kayak gitu. Oke, ada Oke, lagi Mas mungkin Wastu? ada lagi. Oke. Jadi awalnya awalnya Bang Dan bikin Illustory itu karena fun-fun aja ya. Karena untuk Iya, iya, main iya. Karena uh, karena emang apa ya? Aku kan emang hobi gambar itu kan dari kecil gitu. Cuman untuk spesifik ngangkat konten Illustory itu emang dari awal-awal di Instagram sih sebenarnya gitu loh. Mungkin teman-teman yang dulu pernah follow dari tahun 2013 ya dari awal emang kontennya udah Illustory banget gitu. Cuman untuk hashtag Illustory ataupun movement Illustory itu emang 6 tahun belakangan baru baru diangkat gitu. Kayak gitu. berarti udah lama sekali ya Bang. Hmm, Udah udah 6 tahun. masuk 7 tahun sih brandingnya kayak gitu. Oh, iya. Dan cerita sedikit, kalau aku sih untuk di Illustory justru pengen mengangkat hal-hal yang orang lain nggak ngerasain gitu loh Mas. Maksudnya aku kan dulu besarnya di kampung gitu kan, jadi kehidupan di kampung sama kota kan pasti berbeda kan. Nah kadang aku pengen ngangkat Ya. hal-hal yang wah di kampung dulu trennya apa sih kayak gitu. Jadi uniknya di situ. Jadi tantangannya itu eksplorasi ide yang lebih spesifik kayak gitu sih.
Tuh, kalian bisa contoh Bang Dan dari hal-hal yang unik di sekitar kalian yang bisa Mm-mm. kalian gali. Ya, mungkin kalian bisa apa yang hal unik dari kalian, kalian bisa ciptakan sendiri, kalian Hmm. kreasikan sendiri. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin cukup dulu ya Bang. Kita Ini Mas, tunggu Mas. Ini ada pertanyaan terakhir nih dari Bang Arnindo. Paling bawah ya komennya. lihat. Nah, oke. Apakah Weko membantu banget dalam membuat kartun? Basically, Bang Dan kan awalnya emang manual. Apa ada kecanggungan gitu loh? Jujur ya, kalau aku pribadi, emang ketika ada peralihan gitu dari manual ke digital, pasti pasti ada kecanggungan gitu sih. Pasti ya, semua orang sih pasti ngerasain kayak gitu. Tapi eh, kembali lagi tuh kayak hal terbiasa atau enggaknya gitu loh. Sama kita pengen belajar kayak kita pengen belajar naik sepeda kan. Kalau misalkan naik sepeda ya kalau misalkan sekali atau dua kali dicoba ya kita canggung gitu kan. Dari awalnya yang nggak bisa naik sepeda. Tapi kalau misalkan kita coba terus menerus ya lama-lama feel-nya itu dapat gitu loh. Kayak gitu sih Bang Nindo. Kalau ditanya apa ada kecanggungan pasti gitu. Semua orang pasti ngalamin gitu. Jujur ya kayak gitu. Tapi kalau untuk plus pasti lah. Kalau untuk digital ya kita bicara plus minus. Untuk digital kita banyak dapat plusnya. Yang pertama kita, yang pasti ya Mas Wastu ya kita hemat ini ya apa namanya? Kita hemat kita peduli lingkungan gitu kan. Terus yang kedua ya lebih lebih portable aja, lebih lebih alat yang kita bawa itu simple gitu. Jadi terus juga eh, kalau misalnya gambar ada kesalahan ya gampang gitu. Kita nggak ulang lagi. Kalau biasanya dulu gambar manual kita kalau udah salah ya kan ngulang lagi kan, ngulang gitu. Terus Ya, kalau untuk digital ya udah kita kita tinggal Ctrl Z atau undo ya udah. Itu sih. Ya kalau bicara nilai plus ada banyak lah belajar digital kayak gitu. banyak banyak sekali. Oke, itu aja mungkin Mas Wasto. Oke. Mau kasih tahu teman-teman juga Mas Wastu nanti jam sebentar lagi ya, nanti jam jam 3 kita bakal ini lagi ya. Jam 3 kita bakal workshop lagi itu temanya tentang komik strip. Komik strip ya. Komik Jadi strip. komik silakan dipantengin bakal sampai jam 4. Kalian bisa lanjutkan nanti workshopnya. Ya, bisa Oke. bisa lagi nanti. Oke, sekian dulu. Sampai bertemu lagi di jam 3 nanti. Oke, Jam 3. bye-bye. Oke, thank you Mas Wastu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Beberapa pertanyaan udah aku jawab. eh Mudah-mudahan jadi jujur ya apa yang aku sharing gitu sebenarnya itu semua berdasarkan apa yang aku alamin gitu maksudnya untuk masalah tools ataupun segala macam itu apa yang emang aku lakuin gitu loh jadi nggak ada semua yang aku sharing ke kalian itu ya apa yang aku lakuin juga selama ini kayak gitu sih. Oke, thank you. Terus satu lagi. Ini kan kita ada 4 kali workshop. Jadi yang kedua nanti itu kita workshop comic strip. Terus besok di hari Minggu jam 2 lagi kita akan workshop itu workshop menggambar karakter. Nah, itu penting ya. Besok itu menarik karena menggambar karakter. Aku pengen sharing sedikit gimana sih untuk branding karya dengan menonjolkan karakter kita gitu selain konten tapi karakter gambar juga. Nah, terus yang eh, terakhir workshop terakhir kita akan workshop itu menggambar di atas produk menggambar di atas produk. Jadi nanti kita akan nyediain produknya itu kayak kaos, tote bag ataupun topi ya. Dan nanti kita bisa menggambar di atas produk tersebut
Ya tujuan sebenarnya kita pengen juga pengen menunjang atau support industri kreatif juga sih sebenarnya kayak gitu. Dan setelah workshop ini berakhir di hari Minggu besok itu di eh, tanggal 9, berarti besok workshop terakhir itu kan di jam jam 4 ya. Nah, setelah itu kita akan up sebuah info atau flyer tentang challenge-nya. Jadi tapi kalian silakan ikutin dulu workshopnya dari awal sampai akhir dan nanti setelah workshop berakhir kita akan up poster atau flyer challenge dan kalian bisa ikutin gitu. Dan nanti bagi 3 orang pemenang favorit bakal dapat hadiah dari Wacom kayak gitu. Oke ya, thank you semua ya. Kita close. Terima kasih udah join di workshop Illustory yang pertama. Sampai jumpa nanti jam 3. Oke, bye-bye.